حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian tabligh akbar Masjid Samsul Huda yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita kembali dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Samsul Huda di Kota Madiun, yang mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini sebagai taman-taman penyubur iman yang mengikat banyak hati manusia untuk terikat dengannya. Karena ada keutamaan mengikat diri dengan masjid, hati yang terikat. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Karena pakai bahasanya rajul, bukan cuma laki, perempuan pun kalau terikat Allah muliakan. Walaupun waqarna fi buyutikunna, walaupun rumah lebih baik buat perempuan, tapi semua kegiatan di masjid akan mengikat dirinya. Makanya kalau orang pengen terikat dengan masjid, bukan cuma dia menyemangati diri untuk bisa datang ke masjid kemudian betah di masjid gitu lah. Tapi dari masjidnya juga harus. Ini lihat Masjid Samsul Huda gini, kalau pada nggak terikat mah kelewatan, sungguh terlalu. Masya Allah, terfasilitasi, tempatnya nyaman ya, Masya Allah. Kita mengucapkan terima kasih ya buat orang-orang tua kita yang memfasilitasi tempat ini, para takmir yang semoga Allah selalu jaga keikhlasannya insya Allah. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang yang bertakwa dalam Islam ini akan memiliki 3 keutamaan yang menjadi penyebab hatinya itu betul-betul tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ada hati yang tenang gitu loh. Yakni yang pertama Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan makhraj. Makhrajan itu solusi, jalan keluar. Ya, asal dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Walaupun belum tentu sukses, cuma ada solusi aja. Karena berhasil tidaknya itu kan izin Allah ya. Kita tersesat, ketemu jalan keluar, akhirnya ketemu jalan, belum tentu berhasil juga. Cuma ada kebahagiaan lah punya solusi gitu ya. Yang kedua, yaj'alakum min amri yusran. Allah akan berikan yusran, kemudahan. Udah diberikan solusi jalan keluar, diberikan kemudahan. Kemudahan walaupun tidak semua orang bisa memanfaatkan kemudahan tersebut. Contoh yang paling gampang, Nabi bersabda, ad-dinu yusrun. Agama ini merupakan sebuah kemudahan. Tapi betapa banyak orang yang tersindir dengan ayat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, ini ayat yang ditemukan sama Imam Syafi'i.
Ketika beliau berdiam diri 3 hari, kemudian beliau menghatamkan 3 kali Quran dalam 3 hari tersebut dan menemukan ayat ini, don't try it at home, gitu ya. Jangan dicoba. Itu karomahnya orang-orang soleh lah sudah. Kita sudah dengar kabar sirah yang sahih, asar yang sahih, alas samina wa ata'na ikhlas ya. Jangan terus antum pengen nyoba kayak dia, ya beda. Beliau menemukan ayat ini, yakni orang yang bertolak belakang dengan Rasul ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk. Syamsul huda, al-huda, petunjuk. Menemukan petunjuk, ya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, malah yang dia ikutin yang bukan petunjuk, jalan selain yang orang beriman lakukan. Walihi matawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Harusnya kan dapat petunjuk dipakai. Ini kemudahan Islam ada, Rasul diutus menyampaikan kemudahan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, gitu kan bahasa Allah kan. Kalau nanti kalian mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada namanya cinta dalam ibadah kecuali mengikuti aku, kata. Fattabi'uni, bukan wattabi'uni. Fattabi'uni, maka cepat ikutin aku. Kamu khusyuk sholat tapi nggak ngikutin Nabi, ya sama juga bohong. Ngaji apa, masya Allah. Ya, pengajian mana yang nggak dia datengin? Majlis taklim kenal muka dia. Ikhwan kibar, bukan Ustadz kibar, ikhwan kibar, senior hijrah. Ya, tapi nggak tahu cara menuntut ilmu, ya susah. Akhirnya merasa berilmu, ini paling bahaya nih. Karena agama bukan perasaan, agama tuh kayak pohon yang ditanam buah terpetik gitu loh. Jangan merasa husu. Buktiin aja kalau sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Berarti orang yang husu, orang yang bisa mencegah kekejian dan kemungkaran dengan sholat yang dia lakukan. Nggak usah dihusu-husuin gitu. Dia makanya agak beda kalau habis sholat langsung assalamualaikum, ya. Itu pura-pura kalau kayak gitu ya. Makanya kalau kita berilmu tentang sholat, tahu sholat buat siapa, yang dicontoh siapa, akan tumakninah. Nah, tumakninah inilah yang membuat orang antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi khusyuk itu ketika memang dia betul-betul paham yang dia lakukan dan berdampak pada mengingat Allah. Ya, Al-Fatihah saja di ayat kedua kalau imam baca, habis baca bismillah kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Khobarnya dikedepanin loh bro. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Jadi orang belum tahu alasannya sudah harus ngakuin itu. Allah tuh segala puji loh. Boleh kita ngomong begitu sama orang yang belum ngerti agama juga boleh, supaya dia tahu. Nanti baru dikabarkannya apa? Alasannya Rabbil Alamin, karena Allah Rabb yang menciptakan alam. Ya, Allah yang menciptakan alam dan kau cuma bagian dari alam. Maka kalau yang menciptakan alam memberikan bayangan tentang alam, tugas kamu ikutin apa yang diperintahkan. Kata yang menciptakan alam ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kata yang nyiptain alam, berilmulah kalian, taulah dengan ilmu. Kehidupan dunia ini cuma la'ib, permainan. Jangan tegang-tegang banget sama dunia. Apa gara-gara urusan dunia ini balapan ngejar angkot, yang ngejar bis, balapan sono sini, motor kesenggol ribut, astagfirullah. Apa yang lu cari sampai begini? Mau kita kalau nggak begini nggak dapat, tat. Kurang ngaji nih. Ente nggak usah begini juga, kalau rezeki mah dapat. Makanya bedain antara rezeki dengan gaji. Tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki, betul? Makanya kenal Allah Ar-Razzaq. Jadi kita tahu nanti rezeki itu akan Allah titipkan kepada kita karena manfaat titipan tersebut buat banyak orang. Bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami cuma jadikan kamu sebagai titipan rezeki. Narzukukum. Kami kasih rezeki sama kamu untuk mereka.
Jadi kalau nggak dijalanin masalah buat situ. Makanya kalau kita orang laki nih ngasih nafkah ke keluarga, jangan jadi sombong ya Pak. Saya mau tiap bulan nafkah terus. Gitu. Kalau saya nggak ngasih nafkah mati. Perempuan dilamar karena punya harga. Tungkahul mar'a li arba'in, limaliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, fazbar bidalid din taribat yadak. Perempuan dilamar yang pertama karena hartanya. Orang perempuan jangan sampai miskin. Kalaupun nggak kaya punya hasil lah, punya talent, punya kebisaan. Supaya kamu dinikah itu karena punya harga, bukan karena dikesianin. Jangan mau dinikahin sama laki dengan alasan aku kesian sih sama dia, Ustaz. Jangan mau. Limalia, punya harta kamu. Makanya nggak ada satu istri Nabi pun kecuali orang-orang kaya. Kalaupun dia nggak kaya seperti Khadijah, dia punya harga di kaumnya. Supaya tahu kita nikah sama orang yang berharga. Perempuan harus begitu. Makanya ketika bulanan nggak dikasih nafkah, dia bisa tegur, kamu nggak kasih nafkah bulanan. Takutlah sama Allah. Takut sama Allah. Ya nafkah itu wajib, kamu nggak kasih juga, aku bisa hidup, aku ada income. Cuma kalau nggak kan dosa. Kalau kamu sering berdosa begini, yang bawa aku ke surga, yang berdosa apa yang enggak gitu loh. Istighfar nggak boleh kayak gitu. Kalau enggak aku yang kasih nafkah, nggak malu kamu gitu. Begitu tuh bahasa agama. Dan nafkah itu kewajiban. Tapi kalau hadiah sifatnya sunnah. Ya. Jadi jangan dipukul rata nih nafkah buat keluarga sekali kasih. La antud'imuha idza ta'imta wa antalbasu idza labista. Beda hal nanti. Intinya banyak hal yang mesti dipahami lah. Supaya kita tahu karena ada kewajiban. Tapi mendatangkan cintanya Allah dengan yang sunnah, bukan dengan yang wajib. Kalau wajib mah pasti harus. Tapi cintanya Allah datang dengan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, udah nggak usah khawatir. Idza sa'alani la utiyanahu wa idza sta'arani la uidannahu. Kalau dia bertanya akan ku jawab, kata Allah. Kalau dia meminta pasti ku beri. Nggak ada kesulitan buat orang yang tahu itu. Ya. Wow, Masya Allah. Sehingga dia tahu kewajiban. Nah, di Islam pun dijelaskan bahwa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu kan ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah yang kalau segumpal itu baik-baik semuanya, buruk-buruk semuanya. Itulah yang dibilang hati. Sekarang kita pengen bahas tentang hati yang terikat. Hati yang terikat yang dimaksud di sini terikat dengan sesuatu yang dengan sebab. Mungkin terikat untuk sesuatu yang baik atau mungkin untuk yang buruk. Karena pada akhirnya berujung pada kata cinta dengan hati yang kita miliki. Dampak dari orang yang mencintai itu ingkiyat dan qabul. Apa? Ingkiyat dan qabul. Rujukannya apa Ustaz? Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu. Ya, ingkiyat dan qabul. Ingkiyat itu artinya ketundukan dan kepatuhan secara totalitas, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau cintanya betul karena Allah, itu akan ada alasan, selalu punya alasan untuk mencintai. Makanya kalau orang yang berilmu nggak mau cinta sama orang karena syahwat yang dikedepankan. Bicara syahwat, Allah sudah kabarkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah dan seterusnya. Manusia itu punya syahwat. Bahkan bukan level kita, level Nabi saja mengatakan, Nabi Yusuf, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Maka jangan suka mainin hati orang yang laki-laki, pada gocek mulai hati orang digocek. Hati-hati ya, nanti kalau sudah syahwat yang dikedepankan rugi sudah. Ya. Antum kalau bicara lawan jenis cuma 2
halalin atau tinggalin. Jangan digocek hati anak orang. Akhirnya antum punya masalah, ngomong mulu berani kagak. Udah ngomong yang lain aja, mendingan yang berbobot. Ya, Islam ini butuh keberanian ya akhi, tapi keberanian yang nggak serampangan. Karena sampai kapanpun Islam meyakini ibadah itu nggak merusak ibadah. Ya, jangan sampai antum beribadah merusak ibadah yang ada, itu paling nggak boleh. Dalam semua hal, ya dalam semua hal. Jadi tolong, kalau orang sudah mengatasnamakan ibadah, ibadah itu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, ikuti aku kata Nabi. Jangan pernah nggak ngikutin Nabi, yang ada kacau nanti. Akhirnya kita merasa menurut kita benar itu yang salah. Ya. Sunnah dibilang wajib, mubah dibilang sunnah, ya berantakan. Atau yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ini kalau kita pakai perasaan itu yang terjadi. Tapi kalau ilmu yang dikedepankan nggak akan pernah merubah syariat, karena telah tertutup sudah syariat dengan akhir ayat yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-din. Sempurna sudah. Yang dari zaman Nabi wajib, fardu, sampai kiamat pun wajib dan fardu. Yang dari zaman Nabi itu sunnah, sampai kiamat pun sunnah. La tabdila li khalqillah. Sudah nggak ada perubahan. Jangan dibikin-bikin. Nabi sudah kasih bocoran, agama ini di akhir zaman nanti akan dihiasi dua hal. Yang pertama ghulu, berlebih-lebihan. Orang beragama lebay kalau orang sekarang bilang. Aduh lebay tat. Kalau agama dia yang nyontoin tat pada futur. Untung dia bukan nabi, kalau nggak kacau nih agama. Ya memang bukan lah, Allah telah tutup kenabian dan kerasulan. Cuma kalau ngomong lebih dari nabi kadang-kadang tak. Nabi aja bisa ngomel sama imam yang baca panjang. Afatanun ya Mu'az. Kan satu contoh, karena Nabi pengen apa? Iqra' ma tayassara minal Qur'an, suruh baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Jangan timbulkan fitnah, afatanun ya Mu'az. Coba kan banyak imam sekarang kan ngetes hafalan. Kalau baca pendek nggak enak sama gaji bulanan, betul ya? Ada kalau ngimamin di sana, kalau baca pendek diledekin, tat Qur'annya tipis, katanya begitu. Ya memang begitu yang Nabi contohkan, Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Sometimes antum boleh, ada sunnahnya, 2 rakaat subuh bacanya panjang boleh. Ya. Tapi kalau buat yang lain lah, apalagi masjid pinggir jalan gini transit, orang lagi sholat maghrib, ya jangan bikin kapok makmum. Kita pernah ya di masjid mana, nggak usah disebut ya. Sholat maghrib 30 menit. Al-Kahfi yang dibaca malah habis. Bukan nggak boleh, cuman kan besok ada yang mau situ lagi, teman yang ngajak maghriban lagi, nggak dah. Apatan dunia Mu'az, ente mau nimbulin fitnah. Terus ente ngadep makmum ngapain tadi? Stawa tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Kan kita melek bukan merem. Stawa tadilu lain hal kan gini. Ada 3 orang nih yang baru taubat, 7 aki-aki, nenek-nenek, anak muda, anak kecil, orang tua, orang transit kan lihat. Allahu Akbar baru. Waladhdallin amin. Baca yang gampang. Baca surat-surat pendek boleh yang dia senang. Apalagi kalau ada anak-anak yang mungkin baru hafalan juz amma, senang denger kayak gitu. Ya, dia paham yang imam baca. Besok disuruh ke masjid lagi, senang. Ini kadang-kadang wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau mungkin ustadz, ya nggak ada muamalah dalam dakwahnya dengan orang yang didakwahi gitu. Makanya Nabi paling nggak mau bilang murid sama sahabat, selamanya sahabat. Antum baca hadis manapun, kitab ulama manapun, ada riwayat dari Nabi yang mengatakan, dan Nabi pun mendatangi murid-muridnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua sahabat bahasanya. Law kuntu mutakhidan min ahlil ardi khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadza khalilullah. Apa sahibukum? Sahabat kalian. Karena ternyata bersahabat itu asik.
Asik, dan itu karakter yang memang Islam miliki. Makanya kalau Islam nggak bikin bersahabat sama orang, ini Islam mana nih gitu loh. Anda beragama, belajar agama kok makin nggak punya temen, ini ada yang salah. Lalu orang makin soleh, makin qarib, makin akrab sama orang. Hayyin, lembut, sahlin, mudah. Dan Islam memang kemudahan. Makanya perubahan dunia tentang bagaimana mengatur sebuah negeri nggak pernah merubah Islam dari zaman Nabi. Saya sampaikan di kajian dari kemarin dari Indramayu, Majalengka, kemudian kita sampai ke mana? Semarang, Jogja, sekarang kita ada di Madiun, besok kita di Malang. Saya sampaikan dengan bahasa yang gampang. Di zaman Nabi Islam datang. Hudzaifah ibn Yaman mengatakan al-khair. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri ma khafat ya Allah. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Kata Hudzaifah ibn Yaman, kami pernah hidup di zaman jahiliyah dan buruk semuanya. Datanglah al-khair, kebaikan. Islam itu al-khair dibilang itu loh. Nabi wafat dipegang tampuk kepemimpinan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Ali wafat diganti sama Umayyah. Sekian ratus tahun. Selesai diganti Abbasiyah, sekian ratus tahun. Diganti Turki Utsmani. Dan diganti sekarang di Indonesia NKRI, betul. Islamnya nggak pernah berubah. Itu sistem pengaturan negara. Karena udah nggak ada perubahan dalam agama. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Allah yang jawab langsung. Agama yang kami akui cuma Islam, kata Allah. Maka kalau ada orang yang mengakui kebenaran selain daripada Islam, la yuqbala minhu, nggak bakal diterima sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia bakal rugi di akhirat nanti. Kenapa? Karena kayaknya Islam, berasanya Islam, tapi Islam bukan itu. Ulama semangat mengajarkan tentang ushulus salasah. 3 landasan pokok dalam supaya orang yang ngaku Islam kenal Allah. Jangan ruku, i'tidal, sujud, iftiros, tahiyat, salam, tahrimuhu takbir, wa tahliluhu salam. Salat puluhan tahun nggak hafal nama Tuhannya. Ajib gak? Ajib. Ajib, menakjubkan dan aneh sekali gitu loh. Jadi ajib itu bukan enak, suka pada salah kalau ngomong itu. Kadang ajib nih, ajib dari mana? Ajib itu artinya menakjubkan dan aneh aja karena baru merasakan yang begitu. Ada orang ngaku hamba Allah tapi nggak kenal Allah. Ajib. Anda sholat ke Allah yang Anda nggak kenal. Lucunya Anda minta ke Tuhan dengan menangis Tuhan yang Anda tidak kenal. Ajib. Aneh aja nih. Akhirnya Anda pun pakai perasaan. Perasaan sih dijawab sama Allah. Perasaan. Yang itu suzon. Kayaknya Allah gak mau dengar aku ngomong dasar. Waduh. Ini orang beragama yang kayak begini. Ini sudah mayoritas. Lupa. Kalau kenikmatan itu rahmat. Makanya belajar sejarah deh kita. Wajibkan diri kita punya perpustakaan lah. Di masjid lah. Kita sering-sering datang untuk baca buku lah. Ya, Indonesia ini kan merdeka atas berkat rahmat Allah. Jangan cuma sibuk bikin balapan karung, makan kerupuk, ambil duit dalam jeruk, dicemong-cemongin. Nah, itu sih hiporia di masyarakat, ya kelas ya, kembali ke masyarakatnya. Tapi ingin saya tekankan apa? Ayo, harus akui bahwa kita merdeka karena rahmat Allah. Jamaah sidang majelis Tabligh Akbar Masjid Samsul Huda Madiun, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan ini, ya, kami sedang ada di Madiun, di Masjid Samsul Huda, bersama warga Madiun yang Masya Allah antusias dalam belajarnya. Ini perlu jadi sebagai contoh anak bangsa lainnya. Karena pada hakikatnya ke depan negeri kita ini tergantung rakyat yang baik. Itu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, Allah akan jadikan anugerah pemimpin yang baik. Nggak ada yang bisa mencekal apa, nggak ada yang bisa mengganggu. Takdir telah Allah takdirkan gitu lah.
Tapi kalau rakyatnya nggak baik, sudah. Yang ada cuma hiporia per 5 tahun. Kita lupa bahwa negeri ini merdeka atas rahmat dan diabadikan dalam undang-undang dasar itu kan, atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas dan seterusnya. Ayo dong. Kalau memang kita mengakui Indonesia merdeka karena rahmat Allah, kenapa Allah kasih rahmat? Karena kita punya orang-orang hebat sebelum kemerdekaan dulu. Kita punya jenderal penghafal Quran. Nahdlatul Ulama memiliki Kiai Haji siapa? Nah, Masya Allah ya. Dari Muhammadiyah kita punya Jenderal Sudirman, Kiai Haji Nur Ali. Wow, antum kalau tahu sejarah beliau itu antara Kerawang dan Bekasi itu, Masya Allah. Khairul Anwar membuat puisi memuji beliau di atas tulang-tulang yang berserakan. Kita punya Jenderal Sudirman, jenderalnya semua penghafal Quran, ulama hebat. Ya. Kita punya orang-orang hebat yang wallahi, yang Belanda nggak bisa ngalahin mereka. Cuma keris golok dan bambu runcing. Mereka bisa cuma menangkap dengan tipu daya. Semuanya orang hebat kita ketipu semuanya. Dibikin tipu daya untuk menangkap mereka. Rakyatnya dibikin bodoh, anak pesantren dibawa ke pasar bukan lagi ke pertanian. Bumi yang subur makmur ini dibikin gak dikelola, cuma tambangnya dihabisin. Akhirnya negeri yang agrari menjadi negeri industri, terbalik sudah. Saya sering sampaikan di beberapa tempat tentang riwayat dari Nabi ketika beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam ketika Isra Mi'raj itu. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, akrimini ummataka salam, kabarkan kepada umatku salam dariku. Wa akhbirhum, sampaikan kepada umatmu, annal jannata thayyibatut turab, surga itu thayyibatut turab, tanahnya subur. Qiyan, tanahnya surga itu datar dan gampang dipacul, gampang ditanamin. Maka dibilang jannah, kebun. Azmatul ma, airnya pun bisa diminum langsung. Memang itu hadis bukan buat Indonesia, tapi Indonesia mirip dengan hadis itu. Ayo anak bangsa, bangun negeri kita. Jangan cuma dirusak. Karena umur kita cuma sitin wasabain. Sisanya anak cucu kita. Jadilah orang yang cerdas, orang tua yang menanam durian dari biji. Dicemooh oleh banyak orang, Pak Tua kau tanam apa itu Pak Tua? Pohon durian. Kan dari biji, emang semua dari biji. Bapak umur berapa? Saya udah 80. Terus ini pohon gede, berbuahnya kapan kira-kira? Wallahu a'lam, mungkin 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Nggak makan dong. Saya nanam bukan buat makan durian, buat yang akan datang. Itu orang cerdas. Kayak ulama bikin buku, udah wafat 10 abad yang lalu. Bukunya masih ada. Masya Allah. Orang-orang yang cerdas, dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dan dia tahu kalau bicara bercocok tanam, yazra' yahsud. Siapa yang nanam dia bakal manen. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Hayatan thayyibah saja, amal kita kan harus baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyinahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik yang akan datang, Allah janji kasih. Allah janji kasih, karena Allah pakai bahasa falanuhyinahu. Ada fa'lam dan nun tauhidnya. Pasti ada kehidupan yang baik. Asal hari ini kau beramal soleh yang baik. Ima kebaikan sorga, ima yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Orang disuruh paham ke sana supaya dia tuh memang hidup ya untuk ini. Hati ya, ini akan terkoyak dan rusak dengan tahapan. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim itu. Nabi mengatakan tu'radul fitan 'alal qulub ka'irdil hasir 'udan. Musibah atau fitnah masuk ke dalam hati seperti dianyamnya tikar. Udan, sehelai. Fa'ayu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuqtatus sauda. Ngerontok ini juga sama kayak kita ngebuka anyaman tikar, sehelai. Jadi hati kita ini rusak nggak langsung, ada proses.
Makanya menyempurnakannya pun pakai proses. Walaupun kita langsung bertobat, cuma kan iman naik turun. Pentingnya kita menjaga hati. Pentingnya kita menjaga iman dalam hati kita. Iman ini yazid wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naik imannya kita yang punya hati. Ya, makanya Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, beliau mengatakan ada 4 racun hati yang membuat hati ini susah terikat dengan kebaikan. Yang pertama dijelaskan bahwa yakni racun hati itu adalah banyak bicara. Ini ustadz nih paling banyak resiko kena racun hati. Ini kalau bukan karena Allah nih subhanallah ya, makanya ngajar itu bukan pekerjaan tapi kewajiban. Ya, jadi antum harus tahu nih yang ustadz atau paletullah penuntut ilmu, jangan jadikan target jadi ustadz itu pekerjaan, jangan. Ya, jangankan ustadz yang ilmunya belum seberapa, para sahabat Nabi di atas ustadz pun mereka bekerja. Ya, kalau ngajar itu kewajiban karena nggak boleh menyembunyikan ilmu, betul. Di situ kita harus sering doain guru-guru kita dimanapun mereka berada supaya dijaga hatinya, keistiqomahannya, karena melalui guru-guru tersebutlah Allah berikan ilmu kepada kita. Harus kita doakan terus. Banyak bicara. Terus kita jadi nggak ngomong, Ustaz? Ya nggak gitu kali. Tetap ngomong. Allah ciptakan mulut untuk ngomong. Ya, bahkan di mulut diingetin, mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu mulut bakal ngomong, tapi ingat tiap huruf, tiap kata yang kau ucapkan 2 malaikat jadi saksi. Harus mulai berpikir. Ya, karena orang yang sempurna imannya, tarkuhu ma la ya'nihi, pasti meninggalkan hal yang enggak bermanfaat. Hati-hati banyak bicara. Ada riwayat dari Nabi yang mengatakan riwayat ini dalam sanadnya dhaif, tapi sahih fil makna. Ya, di takhrij hadis ini yang mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Sahih fil makna. Maknanya sering dipakai sama ulama untuk menjelaskan tentang susunan iman dalam diri manusia. La yastaqimu imanu abdin, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqimu qalbu, sampai hatinya juga lurus. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu, dan enggak mungkin hatinya itu istiqomah lurus sebelum lisannya itu benar dalam berkata. Makanya kata Imam Bukhari, ya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kalau udah bicara agama, ayo berilmu sebelum berkata dan beramal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmulah kalian sebelum berkata dan beramal. Suruh berilmu. Karena kalau nggak berilmu kita dirugikan nanti. Iya, disuruh berilmu supaya kita tahu bahwa ternyata ilmu ini adalah sesuatu yang dalam Islam ini sangat ditekankan supaya dipahami dengan betul. Karena tanpa ilmu orang nggak mendapatkan kebaikan. Tanpa ilmu orang nggak mendapatkan kebaikan. Ya, Nabi mengatakan, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna abadanas indallah qalbul qasi. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, riwayatnya marfu. Hadis yang lemah cuma terangkat dengan hadis yang lain. Jadi ya, nanti ada ilmu mustalah hadis tersendiri lah ya. Tapi intinya layak dijadikan sebagai hujah dan dalil. Nabi mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Kamu jangan banyak ngomong tanpa zikir. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah, bahwa sesungguhnya banyak ngomong tanpa zikir itu qaswatun lil qalbi. Wa inna abadan nas indallah al qalbul qasi. Dan seburuk-buruk manusia di sisi Allah yang paling jauh nanti yang hatinya keras. Kok bisa keras? Karena banyak ngomong tanpa zikir. Berarti boleh kita ngomong gini nih yang isinya Quran dan Sunnah boleh. Kallimun nas bima ya'rifu alaihi, kata Nabi. Kamu ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Jangan lama kamu ngomong sejam 2 jam orang nggak paham. Ngapain? Insya Allah paham tak? Menurut ente. Kalau mau lihat orang paham nggak paham, abis kajian tanya sama jamaah. Ada yang mau nanya silakan.
Kalau yang dia tanya, yang dia dengar, berarti dia paham. Tahu kajiannya. Tapi kalau yang ditanya, tat titipan. Tat di luar tema, berarti dia nggak paham. Dan banyak yang kayak begini kasusnya. Karena terpukau dengan apa yang disampaikan sampai lupa. Paham tidak apa yang dia dengar. Imam Syafi'i itu nggak main-main. Buat para penuntut ilmu dikatakan kamu nggak bakal dapat ilmu kecuali 6 hal kamu kedepankan. Zaka wa khirsun wa ijtihadun wa bulgha wa sobat ustad wa tulaz zaman. Orang kalau mau ngaji, mau belajar jangan ikut-ikutan. Harus tahu siapa tuh ustad, apa yang disampaikan, di mana tempatnya, target materinya apa. Zaka yang cerdas. Tumben ngaji ke masjid, masya Allah ngaji, iya tumben. Nggak enak panitianya yang mertua. Hanya remeng nih pak, begini pak. Nggak boleh ya. Jadi kita harus tahu, enggak, anak senang aja dengarnya ada kajian yang menjelaskan tentang masalah hati nih. Ya Allah pengen banget ngedalamin. Kalau full kajian kan butuh daurah waktu khusus. Mudah-mudahan sebentar bisa memancing anak untuk belajar nih ke depan. Ini Zaka cerdas. Kayak anak ke pesantren tahu apa tuh kalau digontor tuh sama mater kita tuh, gontor apa yang kau cari itu. Gede ditulis itu. Karena banyak orang sekarang kalau masuk pondok nggak tahu mau ngapain. Tanya anak sekarang coba tanya sini. Kamu di pondok mau ngapain? Bingung. Mau belajar, bagus. Siapa yang nyuruh? Papa. Papa nih bilang itu. Karena dia nggak tahu, nggak zaka, nggak cerdas. Orang harus cerdas. Zaka, cerdas itu bukan pinter karena belum belajar, tapi dia tahu untuk apa dia melakukan sesuatu. Khirsun, adanya kekuatan jiwa untuk belajar, menuntut ilmu. Wajtihadun, kesungguhan. Kenapa dia bersungguh? Beda dengan khirsun. Kesungguhan itu tahu manfaat apa yang dia cari. Bulghah, butuh permodalan, nggak hitung-hitungan kalau nuntut ilmu. Apalagi kita orang laki, nyari uang buat anak-anak kita, jangan hitung-hitungan. Jangan pernah ngandelin dibantu orang. Kita nggak tahu tuh orang kerjanya di mana. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti ilmunya itu nggak bermanfaat. Khawatirnya ilmunya nggak bermanfaat. Ya kenapa? Karena kita nggak tahu uangnya uang apa. Kalau uang syubhat, Imam Syafi'i bilang syubhat itu haram buat para penuntut ilmu. Masya Allah. Wa sohbatul ustad, berteman sama guru. Jangan nggak berteman sama guru. Berteman, sohbatul ustad. Pondok tuh berteman dengan guru insya Allah. Ya, makanya musuh-musuh Islam takut kalau anak Islam semua di pondok. Ada usaha mencibir pondok. Dibilang pondok itu sarangnya teroris lah, radikalisme lah. Mereka takut kalau orang Islam tuh, orang Indonesia pinter. Ini kalau semua orang Islam ini pinter agama, itu bank konvensional gulung tikar. Nggak ada yang berani makan riba, betul? Maka akan ada usaha dari bank-bank tersebut untuk memfitnah para ustadz sunnah. Jadi kalau semua orang Indonesia paham agama dengan betul, dakwah sampai kepada mereka, wow. Ini pembisnis narkoba, penjual minuman keras yang masuk ke airport, gulung tikar gitu loh. Prostitusi begitu, pun gulung tikar mereka. Cakar mereka kuat, menjadi modal, jadi cukong buat modalin para pejabat. Oh kacau sekali, bayangin. Tapi nggak usah khawatir. Wallahi ana la akhafun nas liani Abdul Qawi, Abdul Aziz. Prinsip tuh. Kita nggak pernah takut sama orang. Memang buat merubah Indonesia, buat merubah Madiun jadi hebat, kita nggak sanggup. Karena tugasnya Allah. Tapi buktikan pada dunia satu waktu, Madiun Indonesia pernah berkata, pernah ada saya di atas mereka. Itu prinsipnya Jenderal Sudirman itu. Anak bangsa bangkit. Indonesia butuh kalian. Bukan buat mencaci maki pemerintah, bukan. Bukan buat menghujat dengan mendemo pemerintah, bukan. Kita orang Islam berkeyakinan perubahan itu dengan usaha dan doa. La yaruddul qada ila du'a. Usaha ya belajar. Rakyat yang pinter, pemimpin yang jujur itu anugerah. Rakyat yang pinter, pemimpin yang jujur itu anugerah. Ayo berusaha, sisanya doakan.
Kita pengen punya pemimpin yang jadi baik, doain ya enggak. Semua presiden beberapa kali ganti, enggak pernah ada yang didoain sama rakyatnya. Enggak tahu sebabnya apa. Tapi kan kita enggak ngedoain, betul? Ya gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camat, lurah. Ada gak yang doain lurah hari ini? Ayo ngaku. Ya kan ngegibah lurah dulu, betul? Camat, gubernur, kita mau bilang doain. Pemimpin kita doain. Siapapun mereka doakan. Dia seorang muslim. Bukan buat digibah. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Maka Ahlus Sunnah mengharamkan demonstrasi. Ahlus Sunnah mengharamkan mencaci maki pemimpin. Tapi kok bisa dibilang Wahabi ya? Saya bingung benar. Wahabi itu radikal itu. Di mana radikalnya? Ketakutan mereka kalau rakyat ini pinter agama, itu permasalahannya. Makanya gak usah khawatir. Kayak kita usaha, jangan takut kalah saing sama non muslim. Kaifa akhaful fakir wa ana Abdul Ghani. Prinsip. Gimana ane bisa takut miskin? Ane ini hamba Allah yang maha kaya. Prinsip. Ya, sehingga kedepannya Allah mudahkan nanti insyaallah ya. Banyak ngomong, hati-hati penyakit hati yang pertama. Yang kedua, yakni banyak makan. Ini kalau banyak makan nih, waduh, bukan ukuran kurus gemuk nih kadang-kadang. Yang kurus aja makannya bisa berapa piring nih. Jadi kalau jalan sama teman-teman gitu kayak bohong Ustadz ya. Makan segitu, makan segini. Kalau buat kami ini baru baca menu aja nambah sekilo, betul ya? Air putih jadi daging kadang-kadang gitu ya. Lelah, capek juga ya, memang qadar Allah, mau bilang apa ya. Kadang-kadang dengan begini rezeki dokter melalui kami. Kita kalau nggak sakit, dokter dari mana gajinya ya? Jadi dokter susah loh itu. Doanya bingung loh, ya Allah. Mau bilang mudah-mudahan banyak yang sakit kan gak enak dengan ya Allah. Kau tahulah yang ku mau ya Allah gitu. Bingung jadi dokter. Ini anaknya calon dokter nih, kita doain nih. Ya, anaknya calon dokter semua jadi dokter yang baik, insyaallah ya. Masya Allah. Ya, kadang-kadang rezeki kang obat apotek melalui kita. Ya, mereka juga bingung berdoanya. Sama dokter. Ya kau tahulah ya Allah gitu ya. Ya hati-hati, banyak makan. Mal abna Adam wi'an syarran min batni. Bihasbi ibni Adam luqaimat yatman salbu. Fa in kana la mahala fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasi. Kata Nabi begini. Mal abna Adam wi'an syarran min batni. Ada wadah dalam badan anak Adam itu enggak ada yang lebih buruk ketimbang perut. Bisar ibni Bihasbi ibni Adam luqaimat yatman biha salbu. Makanya anak Adam, coba deh luqaimat. Luqaimat itu kayak makan dengan 3 jari luqaimat. Ya. Tapi kalau orang Arab menerjemahkan tuh luqaimat begini. Karena mereka makan begini, segenggam-segenggam luqaimat. Nabi menggunakan dengan 3 jari kalau jenis makanannya kayak roti, kayak kurma atau apa ya. Tapi mereka luqaimat. Segenggam-segenggam. Yatman biha salbu. Cukup menegakkan tulang ekor. Ya. Fa illalah mahalah. Tapi kalau yang enggak kuat makan segenggam la mahalah. Enggak ada masalah, boleh lebih. Kata Syekh Albani, ukuran makan orang-orang Syam dengan orang Arab sudah beda. Nah, kita nggak bisa juga menjadi hakim buat ukuran makanan orang, khalas. Yang penting ingat, perut dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Tapi tujuan makan yatman bihas salbu, mendirikan tulang ekor. Makan untuk apa? Jadi hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Itu prinsip. Ya. Hidup bukan buat makan, tapi makan memang buat hidup. Makanya orang dulu makan. Sampai Nabi, kata Anas bin Malik, tasahara Rasulullah SAW bitamar, bijuz'im mimma. Nabi itu kalau sahur, segelas air, sebutir korma. Kalau kita praktekin sama yang tukang makan, sebutir. Mati dong. Nabi gak mati, gak perlu takut mati. Ya, buat kita yang biasa hidup pagi di bulan Ramadan, manfaatnya jelas.
Karena lambung kita tuh istirahat dengan gak ada makanan yang masuk. Dan ternyata sebutir korma itu gizinya sama dengan setumpuk nasi dengan lauk penuh. Jadi Nabi gak ada salahnya. Makanya kalau dipraktekkan sekedar begitu, silakan, gak ada masalah. Yang penting kan gizinya, nutrisinya, bukan jumlah bilangan makanannya kan gitu ya. Yang penting jangan banyak makan. Jadi kadang-kadang kita di mana aja ngunyah kayak marmut. Mendingan jikir ketimbang ngunyah gitu ya. Yang ketiga, bergaul berlebihan dalam bergaul. Ini juga sama, makanya kata ulama ada 4 jenis pergaulan. Pergaulan yang pertama adalah orang yang bergaul seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Enak, nikmat, sehat. Cari teman yang begitu. Yang kita kalau nggak ada dia kayak nggak sehat. Gitu ya, cari teman yang begitu. Yang enak, yang asik, yang aduh tahu Ustaz, Anda kalau ngelihat dia tuh kayaknya gimana gitu. Jadi emang senang kayak kita ngeliat makanan enak. Katanya kata ulama, cari yang begitu. Ibnu Rajab yang mengatakan. Kayak makanan bergizi. Ente lihat makanan enak, rasanya asik, sehat lagi, seneng. Yang kedua, yakni kelompok yang bergaul seperti mengkonsumsi obat dan suplemen. Tapi kan nggak bisa tiap hari kita minum obat, minum suplemen. Ya kayak kita punya teman guru-guru kita, para ulama, itu kita bergaul sama mereka kayak minum suplemen, minum obat. Ya saat kita nggak punya rujukan dalil, kita tanya sama mereka. Ya, dekat dengan mereka tanya. Tapi kalau tiap hari dekat sama mereka capek juga. Antum bingung lagi nanti. Karena kayak orang kikuk, bisa dikritik semuanya apa yang antum lakukan sesekali lah. Ya. Ada yang begitu bergaul. Ada juga orang yang bergaul ini seperti mengkonsumsi penyakit yang nggak langsung, tapi bertahap. Antum berteman sama ahlul kalam, ahlul bid'ah, yang pada akhirnya antum yang terwarnai, bukan antum yang mewarnai. Nggak berasa. Antum bergaul sama orang muslim, antum nggak bisa mendakwai mereka, antum yang terdakwai sama mereka. Ya, antum berteman sama orang barat, bukan tuh orang barat ngerti Islam, antum yang dikuningin rambutnya. Dan itu banyak orang perempuan pakai hijab, bergaul sama hijabers, udah habis jilbabnya. Kayaknya pakai kerudung, cuma di Quran nggak ada kerudung yang kayak begitu. Ya, terjadi. Dan yang paling fatal ini orang yang bergaul seperti orang yang bunuh diri, kebinasaan. Tidak ada manfaat dari pergaulannya sama sekali. Terbuang waktu percuma, terbuang masa yang dia miliki dan gak mendatangkan manfaat. Sementara waktu itu Allah ciptakan dan Allah bertanya demi waktu. Sang pencipta waktu pun memuji waktu tersebut. Kita menyia-nyiakan waktu. Padahal Nabi selalu katakan tentang waktu, hati-hati. Syababaka qabla haramik, sihataka qabla saqamik, ghinaka qabla faqrik, hayataka qabla mautik. Banyak sekali nasihat Nabi. Waktu itu nggak selamanya begini. Ada masanya kita nggak seperti kita yang sekarang. Mumpung masih bisa berbuat baik, pakai prinsip sahabat Abdullah bin Umar. Idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni racun hati itu banyak memandang. Ya kita nggak bisa lawang hitamnya kecil putihnya gede di mata, pasti ngelihat. Pasti ngelihat. Cuma kata Nabi, an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu Allah awrasahu halawatan yajidha fi qalbi ila yaumi yalqahu. Kata Nabi, an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan panah beracunnya iblis. Faman ghadda basarahu lillah, orang yang menjaga pandangan lillah karena Allah, aurasahu halawatan yajidha fi qalbi ibniya yaumil qiyamah. Allah akan berikan warisan pada hatinya kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti. Kita nggak bisa nggak ngelihat, bohong kalau nggak ngelihat. Makanya kata Islam, kemudahan yang Islam tawarkan, al-ulala wa laysa lakasani. Yang pertama nikmat, yang kedua tergantung niat. Kalau niatnya mengislah boleh. Dokter melihat aurat, ya gimana? Nggak mungkin dong, nggak ngelihat aurat. Silakan lah, memang mengobati bukan menikmati. Malis. Antum melihat orang pakai baju nggak senonoh, tolong kamu besok yang sopan, boleh. Masa
tolong kamu ikut, nggak begitu dong. Tapi ingat, ini panah iblis, ya. Khawatirnya di ekor mata kita berjanji nih. Kalau nggak banyak istighfar kacau. Hati-hati, itu racun hati. Ya, barang siapa yang bisa menjaganya dengan ilmu, dengan niat tentunya, Allah akan berikan keberkahan yang banyak nantinya. Masya Allah ya. Jamaah yang Allah muliakan, sehingga ikatan pada hati ini karena iman yang kita miliki. Dan udan rontoknya pun karena maksiat yang kita masukkan. Makanya mudah-mudahan kita tersemangat ini untuk lebih mendalami syariat agar kita tahu hidup ini harus dijalani bukan dikomplain. Sehingga kalau kita mampu untuk bersyukurlah. Tapi kalau berat yang kita rasa bersabarlah. Sehingga tak ada komplain dalam hidup kita, hati kita jadi baik. Menjadi ulil albab, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya. Karena waktu juga yang nggak memungkinkan kita untuk bisa panjang lebar, kita belum sholat isya ya. Tapi memang ada 2 sholat yang bisa diulur waktunya. Yang pertama zuhur, yang kedua isya. Kalau anda nggak jelaskan nanti banyak yang komplain ini. Karena yang nonton ini ribuan di luar sana ini ya. Jadi sholat zuhur, Nabi mengatakan abridu bi zuhri, dinginkan waktu zuhur. Sehingga kalau panas terik kita datang ke masjid ya, jangan langsung, boleh komatnya diulur sedikit. Azan jam 12 kurang, setengah 1 boleh sholat zuhur kita. Atau isya, kalau makan sudah dihidangkan, maka selesaikan dulu kewajiban kebutuhan tersebut, baru sholat isya. Makanya nggak ada masalah, wallahu a'lam bishawab, selama alasannya boleh, alasannya kuat dan memang sifatnya mubah. Baik jemaah, ada yang mau ditanyakan kali yang anda sampaikan, fadhil. Ya, akhwat juga kalau mau silakan ditulis, nanti dibacakan di bawah. Ya. Baik, sambil menunggu yang mau bertanya, Ustadz yang mau bertanya duluan nih. Ini yang datang kemari ini, ada gak dari tempat yang paling jauh datang ke Samsul Huda, masjid kita tercinta ini, ya untuk belajar bareng pada malam hari ini. Sengaja datang dari tempat yang paling jauh. Ada? Ada? Fadhal. Di luar warga sini. Antum mana? Surabaya. Datang buat kajian. Hah? Masya Allah. Antum mana? Surabaya juga. Berapa orang yang Surabaya? Beda-beda motor tapi. Oh, Masya Allah Surabaya semua ya. Barakallahu fikum ya. Itu paling jauh Surabaya tuh ya. Ada Bali, Jember ada Jember. Barakallahu fikum, Masya Allah. Nah yang barusan ngomong Surabaya, bro, nanti kasih amplop ya. Kita isi bahan bakar di tangkinya biar penuh itu ya. Biar kita kebagian pahala. Adakah yang datang pada malam hari ini bawa keluarga paling banyak? Antum? Berapa orang? 5 orang. Dari Surabaya 5 orang ya antum? 9 Pak. Dari Surabaya juga Pak? Dari sini Pak? Oh Masya Allah. Pakai motor 9 orang. Ada yang lebih dari 9. Satu mobil 9 orang. Nggak ada, wis menang ya. Ini tangki mobilnya juga boleh kita isi bro dengan bahan bakar nanti ya. Nah, insya Allah ya. Nanti ke panitia Pak ya. Tagih aja Pak panitia Pak ya. Yang datang pada hari ini membonceng orang tua dari tempat yang lebih jauh ketimbang yang bonceng juga. Mungkin ada beberapa orang nanti saya pengen lihat, ada gak yang bonceng orang tua dari tempat yang cukup jauh untuk kajian pada malam hari ini? Ibunya atau ayahnya? Ada. Ngajak ayahnya, Pak, Bi, yuk kita kajian. Wah, ada gak? Ada ya, ajak orang tuanya harusnya. Jadi tahu kan selama ini katanya kajian sunnah, anak aku nih kok berubah ya jadi Wahabi gitu ya. Suruh bawa, suruh dengar Wahabi apa di sini. Wahabi itu apa gitu loh ya. Nggak ada Islam Wahabi itu nggak ada. Itu fitnah yang tebarkan di mana-mana ya. Kita pengen jadi orang yang cerdas dengan belajar, menjadi orang yang berbakti buat agama, orang tua, nusa dan bangsa. Menjadi masyarakat yang berpikir memberi bukan mengambil. Itu yang paling baik. Ya. Ada yang datang pada malam hari ini usianya paling tua. Ayo Pak, yang usia 70 ada Pak. 70 berapa? 7? 72. Bapak berapa?
70. Waduh 72 lu. Berapa? 76. Masya Allah. Enggak ada yang menang, harus 76 paling tua ya. 76 Pak ya, yang perempuan enggak ada ya 76 ini Pak ya. Masya Allah. Paling tua 76 nih. Ini saya punya hadiah buat Bapak nih. Ini ada Emani Etol nih. Tapi ini emas Pak. Ya. Kenang-kenangan dari saya buat Bapak. Dilalah kalau nanti sama anak kemana-mana diisi ingat Pak ya, pernah hadir di sini. Nah doakan kami nih yang muda-muda Pak ya, biar istiqomah di atas Islam yang benar, bermanfaat apa yang kita miliki nanti ke depan untuk kemaslahatan agama dan bangsa kita insyaallah. Doakan kami Pak ya, hadiah dari Ustaz Subhan buat Bapak nanti insyaallah. Fadhal. Ayo yang mau tanya Pak, ada yang mau tanya? Fadhal. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kalau apabila kita bekerja atau partner bisnis dengan yang non muslim, Iya. bagaimana terkait dengan racun hati yang ketiga ini? Taib barakallah. Akhi, orang berbisnis dalam Islam ya, dengan non muslim itu yang nyontoin Nabi langsung. Dan kita tahu sejarah Nabi wafat, baju besinya, baju perangnya Nabi gitulah ya, digadaikan sama Yahudi. Tuh kalau kejadiannya sekarang, orang Islam gemeter sudah. Waduh, baju perang Nabi digadein sama Yahudi. Kalah kita ya. Karena kita beranggapan itu kan sakti pasti kan. Lawang pecut pahlawan, pedang pahlawannya jadi keramatin dikit ya. Apalagi jaketnya Rasul. Nabi gadaikan sama Yahudi. Karena kemenangan bukan dari baju, bukan dari jaket, dari Allah. Nabi ajarkan itu. Padahal Nabi biasanya kaya, Abu Bakar. Mantunya kaya, Utsman. Udah seberapa susahnya sih, besan minjem dulu berapa gitu kan. Atau mantu, masa nggak dibagi. Cuma enggak, Nabi contohin boleh bermuamalah sama non muslim. Nabi beli pedang tajamnya Maroko, karpet Parsi, semua non muslim, orang-orang Habasyi. Nabi berbisnis sama mereka. Selama produknya halal boleh. Nah di negeri kita ada orang Islam mengharamkan makanan-makanan yang dijual sama orang kafir. McDonald, KFC, ini haram. Haram dari mana? Nggak boleh, ini khawarij nanti kalau kayak begini. Selama hukum asal halal ya halal, sampai jelas keharamannya. Walaupun kalau ada orang Islam yang jual itu makanan sama, lebih utama kita beli. Cuma jangan menghalalkan yang diharamkan. Begitu pula jangan mengharamkan yang dihalalkan. Jadi boleh. Nah antum punya prinsip, Islam ini kan liyuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai. Ya bukan diwarnai, orang Islamnya juga mewarnai. Saya sampaikan di beberapa kajian dari kemarin, dari perjalanan kita dengan teman-teman MB ini, ya bahwa orang Islam itu bergaul. Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya, mau bergaul dengan yang kurang baik imannya, bersabar ketika bergaul lebih utama ketimbang orang yang beriman tapi tidak mau bergaul. Ya, bukan berarti antum boleh maksakan pergaulan. Kalau bakal nggak baik jangan. Cuma kalau antum bisa dakwai antum baik. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam, taibnya. Iya. Teman-teman ojol atau mungkin teman-teman yang menggunakan kendaraan sama orang tua pisah rumah, sama-sama di Madiun. Tapi tiap hari sebelum kerja atau sepulang kerja selalu nemuin orang tua. Ada ya, yang ojol kah atau mungkin yang memang kerja tapi dia membiasakan tiap hari sebelum beraktivitas dia temuin orang tua, dia cium tangannya, mah doain mah. Ada tiap hari dalam sepekan 7 kali ada. Antum, orang tua antum sama antum bisa tinggalnya bisa berapa jauh? 1 kilo. Antum kerja sebagai perusahaan, oke. Tapi antum temuin beliau setiap hari. Apa? Tiap hari ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Bro, kasih helm. Ada helm baru buat antum. Semoga manfaat insya Allah ya. Allah di depan nanti diambil. Ya kan? Fadol, antum ambil, silakan. Antum ambil silakan. Kalau nggak diambil orang nih.
Semoga bermanfaat insyaallah ya. Ini contoh baik ini. Insyaallah berkah beliau hidupnya ini ya, insyaallah. Kita habiskan 3 pertanyaan kali ya karena kita belum sholat ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Semuanya sudah meninggal. Pada umur berapa tahun anak-anak disuruh wajib sholat? Kalau anak-anak wajib sholat ya sudah balik, tamyiz. Umur macam-macam. Anak sekarang kadang-kadang lebih cepat karena tontonan, karena yang dibaca. Orang dulu 15 tahun, 14 tahun, anak sekarang 9 tahun sudah balik. Ada 9 tahun sudah haid ada. Ya, kita lihat tamyiznya, bukan umurnya ya. Kemudian kalau semua orang tua kita berbakti, jadilah anak yang soleh. Karena yang bisa masuk ke lubang kubur orang tua kita dua anak yang soleh. Doakan dia. Waktu mereka meninggal dulu, kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan. Kemudian kita kuburkan dan kita minta yang hadir untuk memohonkan ampun. Kemudian kita bayarkan hutangnya. Kita sambung tali silaturahmi. Kalau dia belum umroh haji, umrohkan, hajikan beliau. Badalkan. Ya. Kalaupun nanti mau membuat sesuatu, buat masjid atas nama mereka. Itu bakti kita sama mereka. Dan sambung tali silaturahmi dengan teman-teman beliau ketika hidup. Ya, Allah. Afwan Ustadz, izin tanya pencerahannya. Anak pertama berkebutuhan khusus, penyandang apa? Cerebral palsy. Untuk sholat 5 waktu terjaga, setiap mendengar azan selalu bergegas ke musola terdekat dan niat naik sepeda kayu tangan. Anak saya sulit berbicara dan juga sulit berjalan. Untuk hadir di majelis taklim saya sulit diajak. Ketika ditanya diajak bicara dari hati ke hati tetap hanya diam. Jadi sampai detik ini kami orang tuanya belum tahu alasan anak saya belum mau diajak hadir di majelis taklim. Iya, itulah ujian yang Allah ujikan sama kamu. Bersabarlah. Nanti Allah akan berikan solusi. Kemarin kita sempat ada di IG saya bisa dilihat ada anak yang tuli, kemudian tunarungu dan dia tidak bisa bicara, dilatih baca Quran dan jadi penghafal Quran. Ya, mungkin walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah mudahkan Quran. Yang penting kita punya kemauan. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalaupun sampai nggak mungkin, kembalikan ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula. Ya, yang penting kita nggak komplain dengan takdir. Karena anak ini pintu surga kita insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Ustaz mau tanya, hanya meyakinkan. Tadi sampaikan hati yang terikat ada sebabnya. Di antaranya ingkiat dan qabul. Apa ada sebab lain Ustaz? Ya ada, panjang sebenarnya bahasannya. Itu sebab cinta. Jadi ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah, cinta, dampaknya dua, ingkiat dan qabul. Ingkiat itu ucapan maupun perbuatan. Tapi kalau qabul ucapan. Orang kalau lagi jatuh cinta, di mulutnya akan disebut mulu orang yang dicinta. Ketika yang mencinta memanggil dia, nggak ada yang bisa melarang dia datang. Itu ingkiat dan qabul. Makanya salah meletakkan cinta, kita patuh dengan yang tidak layak dipatuhi. Hati-hati. Ya, berilmulah sebelum mencintai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya Allah jamaah, semoga manfaat insyaallah yang disampaikannya buat anak pribadi, buat antum-antum sekalian. Anda minta maaf kalau ada kekurangan karena ini adalah eventnya teman-teman MBI. Sehingga kami ada ziarah chapter, ada Journey to Jannah tiap tahun. Kita akan memampir dan tempat ini jadi sebuah tempat yang kita targetkan buat kita hadiri insyaallah ya. Karena banyak banget chapter di Indonesia MBI ini. Dan MBI itu bukan klub motor, cuma wadahnya para biker. Orang yang merasa biker bisa masuk ke MBI dan kita bisa ngomong agama nanti. Ada kegiatan kajian-kajian seperti ini. Dan saya berharap sekali anak bangsa yang menggunakan kendaraan ini jangan jadi ugal-ugalan. Jangan udah ngaji, udah sholat, tapi lampu merah diterabas. Kemana-mana nggak pakai helm. Antum ngaji apa itu? Ngakunya udah ngaji, sholat 5 waktu, beribadah, tapi motor pajaknya mati gitu. Antum itu merusak bangsa sendiri kalau kayak gitu. Ayo, kalau kita ngaku cinta sama negeri kita, hukum yang dibuat dipakai, bukan untuk dihianati gitu loh. Ya, kalau enggak kita yang menerapkan hukum itu siapa? Kita orang Indonesia wajib bangga sebagai putra bangsa kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat insyaallah. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan musuh saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan MBI, chapter Medion atau Masjid Samsul Huda dan para takmirnya. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah.
dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Jadi rakyat yang baik, rakyat yang cerdas, Allah muliakan dengan pemimpin yang baik nanti insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.